Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji UKPPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wina Anjani, asal LPTK Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dengan nomor induk mahasiswa GT 111257763. Saat ini saya sedang melakukan layanan klasikal di SMP Negeri 41 Bandar Lampung dengan tema mengenal diriku, aku unik dan aku berharga. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai layanan klasikal hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Yuk ketua kelas dipimpin doanya. Oke. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Tiara. Kenapa Tiara? Sakit. Sudah berapa hari, Nak? Baru hari ini. Nanti kalau sudah lebih dari 3 hari dijenguk kawannya ya. Oke. Hari ini layanan klasikal kita tentang mengenali diri sendiri, aku unik dan berharga. Sebelum memulai materinya, kita tahu dulu tujuan layanannya. Tujuan layanan hari ini itu peserta didik mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan diri. Yang kedua, peserta didik mampu merancang langkah pengembangan diri sesuai potensi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap penerimaan dan kepercayaan diri. Oke, biar lebih fokus, kita ice breaking dulu. Pada siap ice breaking? Siap. Wah, semangat bener ya. Oke, ice breakingnya itu tentang 3 fakta tentang aku. Silahkan kalian tulis atau pikirkan 2 benar dan 1 salah tentang kalian. Nanti akan Ibu pilih acak. Nanti teman-teman menebak yang mana yang benar diri kalian atau yang salah. Oke, siap? Siap. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Kita mulai ice breakingnya ya. Fokus, dipikirkan 3 fakta tentang aku. Oke, sudah? Sudah. Oke. Siapa yang berani memberitahu temannya tentang faktanya? Oke, Ica, boleh. Berdiri dong. 3 fakta unik tentang saya. Pertama, saya berpikir logis. Yang kedua, saya cukup teliti. Dan ketiga, saya tidak bisa memberi pendapat atau solusi secara langsung. Oke, menurut teman-teman yang mana yang bukan Ica banget? Oke, yang ketiga apa itu? Bagus, berarti teman-temannya sudah tahu tentang Ica. Siapa lagi yang mau menyebutkan faktanya? Ada? Oke, Syafira. Tentang saya, pertama, saya mencintai kalian. 2, Oke. saya mencintai hal yang senior.
Menurut teman-teman, yang mana bukan Syafira banget? Yang pertama apa tadi? Emang kenapa dengan Syafira? Syafira tidak suka keramaian. Oh, oke, Syafira benar ya, tidak suka keramaian. Oke, tepuk tangan dulu buat Syafira. Gimana, seru? Mau dilanjut? Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, yuk. Yang laki-laki mungkin. Boleh. Saya Pak. Oke, Adit, yuk. Oke. Tiga fakta tentang diri saya itu yang pertama yaitu saya baik, yang kedua saya itu humoris, dan yang ketiga saya itu menurut saya berharga. Berharga. Menurut teman-teman, yang mana yang bukan Adit banget? Kenapa dengan humoris? Emang Adit nggak humoris? Ada jutek. Oh, Adit cuek, jutek. So cool. Benar, Dit, penilaian teman-temannya. Benar Pak, kurang lebih. Oke. Oke, permainan dari ice breaking ini membantu kita lebih tahu dan lebih mengenal diri kita berdasarkan penilaian teman-teman kita. Oke, sebelum mulai, ini Ibu mau tanya, apakah ada di antara kalian yang pernah merasa bingung? Sebenarnya siapa sih saya ini? Atau apa ya kelebihan saya atau kekurangan saya? Ada yang bingung? Atau udah pada tahu? Sering banget ya? Oke. Karena bingung, makanya kita adakan layanan klasikal tentang mengenal diri. Tujuannya supaya kalian lebih tahu lagi ya, lebih kenal lagi dengan diri kalian. Bisa kita simak video ini ya. Kenapa sih penting mengenal diri? Proses mengenal diri adalah hal paling basic yang harus terus lo lakukan dalam hidup. Kenapa bisa gitu? Karena dengan mengenal diri lo sendiri, maka lo akan tahu bahwa lo ini orang yang seperti apa, kepribadian lo itu gimana, apa hal yang lo suka dan gak lo suka. Lo juga bakal lebih tahu kekuatan diri yang bisa lo gunakan saat menghadapi masalah atau ketika lo lagi rentan. Dan pada akhirnya lo akan lebih mudah menerima diri lo. Selain itu, mengenal diri juga akan membuat lo nggak mudah iri dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Karena semata-mata lo tahu bahwa setiap orang punya karakteristik yang beda-beda. Lo akan paham betul bagaimana karakteristik diri lo. Lo paham bahwa kehidupan orang lain yang kelihatannya lebih keren itu ternyata nggak cocok dengan value yang lo anut. Dan lo akan ngerti bahwa ibarat bintang-bintang di langit, setiap orang bersinar dengan caranya sendiri. Dan pada akhirnya lo akan lebih mudah merasa bahagia, puas, dan bersyukur dengan kehidupan yang lo jalani saat ini. Nah, apa yang terjadi ketika lo nggak mengenal diri lo sendiri? Yang terjadi adalah lo akan lebih rentan ketika dihadapkan dengan masalah. Hati lo lebih bergejolak dan emosi lo jadi nggak stabil. Satu poin penting dalam melakukan perjalanan diri adalah lo harus jujur dan lo harus terima. Terima bahwa bisa jadi ada satu sisi dari diri lo yang lo nggak suka banget dan ingin lo ubah, tapi belum kesampaian hingga saat ini. Dan terima juga kalau lo punya sisi positif yang mungkin selama ini orang udah sering bilang ke lo, tapi lo selalu nganggapnya enggak gitu. Jadi apapun yang lo temukan dalam proses ini, terima dulu. Terima kalau itu adalah bagian dari diri lo. Jadi kita harus mulai dari mana sih? Dari sekian banyak hal yang harus lo kenali dari diri lo sendiri, apa sih hal yang paling esensial untuk lo kenali? Pertama, personality atau kepribadian lo. Lo itu orangnya gimana sih? Terutama saat lo lagi sendiri, di saat lo lagi sama keluarga, di saat lo sama teman-teman, dan di saat lo berada di kerumunan orang asing. Bisa jadi lo orangnya pendiam kalau lagi di rumah, tapi heboh banget kalau lagi sama teman-teman. Kalau merasa kesulitan dalam mengetahui kepribadian lo juga bisa nih ikut mentoring sama 1%, biar kita bisa lebih mengenal diri dan mengetahui kepribadian kita itu sebenarnya seperti apa sih. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan lo? Kalau lo perhatiin, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyain saat lo lagi ngelamar kerja, atau mau ikut komunitas, organisasi, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui kelebihan lo, maka lo bakal paham, lo itu ahlinya di mana sih? Lo juga bisa mengembangkan diri lebih jauh dan kemudian akan membuat reputasi lo lebih bagus dan bisa bermanfaat juga nih buat orang-orang di sekitar lo.
Dan juga dengan mengetahui apa kekurangan lo, maka lo bakal tahu apa persisnya yang harus dibenahi dari diri lo. Sesulit apa sih untuk membenahinya dan bagaimana cara untuk melakukannya. Sehingga ketika orang lain menjudge lo buruk, lo nggak bakal denial, nggak berdebat, nggak marah. Karena lo memang tahu dan mengakui kalau lo orangnya memang seperti itu. Dan lo lagi berprogres nih untuk bisa meningkatkan diri lo. Yang ketiga, value utama yang lo anut. Apa aja nilai dan prinsip yang lo anut. Karena prinsip dan value inilah yang paling berdampak dalam proses lo mengambil keputusan, dalam menyelesaikan konflik, berkomunikasi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Jadi jangan berusaha terlalu keras untuk nemuin satu hal penting di hidup lo, karena mungkin lo punyanya banyak. Yang harus lo lakukan adalah lo list dulu nih semua value-value itu, dan mungkin habis itu lo bisa cari nih yang paling dekat sama hati lo yang mana sih. Yang keempat, tubuh lo. Seberapa kuat sih fisik lo? Apa hal yang gampang bikin lo lelah atau jatuh sakit? Karena seberapapun ambisiusnya lo dalam mencapai cita, lo harus tetap adil nih sama badan lo sendiri. Karena dia dong yang berjuang selama ini. Lo harus penuhi haknya untuk mendapatkan nutrisi yang cukup dan memenuhi apa yang lo bebankan ke dia. Setidaknya hari ini dia masih bernafas, masih berdetak, masih memberi lo kesempatan untuk hidup setidaknya 1 hari lagi. Yang kelima, tujuan hidup, cita-cita, dan skala prioritas lo. Di dunia yang sementara ini, apa sih hal yang benar-benar pengen lo capai? Dalam arti kata, bisa membuat hidup lo bermakna. Nah, dengan mengetahui apa tujuan hidup lo kemudian bakal otomatis tahu mana hal yang masuk dalam list prioritas lo dan mana yang enggak. Tapi perlu diingat, untuk mencapai itu semua, tentunya lo butuh perencanaan dan butuh konsistensi. Jadi, lo harus juga nih mengenal diri lo tipikal orang yang seperti apa dalam melakukan pekerjaan, sehingga lo bisa sampai ke tujuan hidup lo tersebut. Pengalaman lo akan terus bertambah, dunia akan terus berkembang, dan itu akan menentukan lo menjadi orang seperti apa, dan membentuk lo menjadi pribadi yang seperti apa. Jadi, proses mengenal diri ini harus lo lakukan secara kontinu. Sesederhana menyediakan 5-15 menit setiap harinya untuk melihat ke dalam diri lo. Semoga dengan lo mengenal diri sendiri, bisa membuat lo setidaknya 1% lebih mudah dalam menjalani hidup ke depannya. Oke. Pesan yang bisa diambil dari video. Ya, ada yang mau berpendapat dari video tadi? Saya. Oke, boleh Ica. Apa Ica? Intinya tujuan dari video itu mengajari kita untuk mengenal diri kita sendiri karena hidup kita pasti berlandaskan kepribadian kita juga. Maka dengan cara kita belajar mengenal diri sendiri ini agar kita dapat lebih menghargai dan menyayangi diri sendiri. Oke, bagus sekali jawabannya. Ada lagi? Ada lagi? Oke, Nanda. Menurut saya dari video tersebut, kita harus mementingkan diri kita sendiri. Jangan mementingkan diri seseorang, karena belum tentu orang lain bisa mengerti diri kita. Tetapi kalau kita bisa mementingkan diri kita sendiri, kita lebih menyayangi dan menghargai diri kita. Ya, bagus sekali. Mengutamakan dan mengenal diri sendiri ya. Ada lagi? Satu lagi deh, satu lagi. Oke, boleh. Menurut pendapat saya, mengenal diri sendiri itu sangat penting karena dapat memahami siapa kita sebenarnya. Kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Dengan begitu, kita bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan hidup kita. Luar biasa. Luar biasa ya jawaban teman-teman kita ini luar biasa. Oke, setelah itu sepertinya kalian sudah sedikit paham. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk mengetahui seberapa kenal sih kalian dengan diri kalian. Oke, ntar ya Ibu bagi. Oke, Ibu bagi ya. Oke, silahkan kalian gambar peta diriku. Kepala itu tentang hal yang kalian kuasai atau ingin pelajari. Untuk hati, hal yang kamu sukai dan nilai penting hidupmu.
Untuk tangan, hal yang bisa kamu bantu untuk orang lain, dan untuk kaki, cita-cita atau arah hidupmu. Ada yang mau ditanya tentang tugasnya? Oke. 5 menit ya waktunya ya. Bagus sekali gambarannya. Apa itu yang di hati? Saya menyukai dunia malam karena tenang dan sunyi. Wah, keren sekali. Kamu suka kesunyian? Oke. Bagus sekali itu. Kaki-kaki itu apa? Cita-citanya? Oke, kenapa mau jadi dokter hewan, Nak? Bagus, hebat hebat. Keren. Wah, warna-warna cantik, kreatif. Apa itu hatinya? Ketika saya berkumpul, saya suka dan saya suka nonton video. Thank you. Oke, bagus. Good job. Ya, itu kepalanya tenang apa, Naisha? Coba ibu mau tahu. Apa itu? Coba baca. Aku lancar dalam berbicara di depan umum. Aku punya keberanian dalam itu. Aku ingin lebih di bidang. Bagus, harus di hatinya nulis apa, Nak? Wih, mulia sekali hati kamu, hebat. Oke, sudah? Sudah. Oke, tadi sudah Ibu lihat sedikit. Selanjutnya, Ibu kita diskusi kelompok ya. Ibu akan bagi sticky note, itu kartu aku di mata teman. Jadi tulis nama kalian, terus putar ke teman kalian dari arah kanan ya, seperti jarum jam. Ada yang mau ditanya tentang diskusi? Oke. Kurang ya? Kurang enggak? Oke, kurang. Nanti kita tempel di papan tulis ya. Nanti Ibu pilih random untuk yang maju. Kurang 2. Kasih. Sama-sama. Yuk. Aku di mata teman. Satu hal positif ya. Ya, ditulis namanya. Yang sudah boleh ditempel di papan tulis. Yang sudah boleh ditempel papan tulis ya.
Kalau sudah boleh tempel di papan tulis. Oke. Kamu situ jatuh menempel. Ayo tempel. Muter, muter, muter. Iya. Oke, sudah semua ya? Silakan pilih ya. Oke, boleh. Adisti boleh Adisti. Maju Adisti, ceritakan yuk. Kamu di mana? Semangat sekali. Ya. Aku di mata temanku. Yang pertama, Adisti adalah tempat cerita terbaik. Kedua, Adisti orang yang pintar dan teliti. Ketiga, Adisti adalah orang yang baik, penyabar dan pemaaf. Yang keempat, Adisti adalah gadis pendiam yang pintar. Banyak hal baik. Oke. Selanjutnya siapa lagi ya? Irfan. Boleh Irfan. Ya, Irfan di mata teman-temannya. Aku di mata teman. 1. Irfan sangat humoris. 2. Irfan sangat membuat tertawa. 3. Irfan tidak mudah baper dan tidak caper. Oke, ternyata banyak hal baik yang bisa dilihat dari orang lain dalam diri kita ya. Oke, selanjutnya itu Ibu akan membagikan lembar refleksi aku yang sebenarnya. Jadi silahkan kalian tulis 3 hal yang disukai dan 1 hal yang ingin kalian perbaiki. Oke? Oke. Oke, silahkan ditulis ya. 3 hal yang kalian sukai dari diri kalian dan 1 hal yang ingin kalian perbaiki. Kalau sudah boleh dikumpulkan per kelompok, kumpulkan ya.
Terima kasih, Adi. Sudah dikumpul? Terima kasih. Satu kelompok lagi yang belum ya? Ya dikumpul nak. Sudah ya? Oke. Selanjutnya siapa? Tadi kita sudah belajar dan sudah tahu penilaian diri kita di mata teman-teman kita. Siapa yang bisa, yang mau menyimpulkan kegiatan layanan kita hari ini? Oke, Adit. Boleh, Adit. Apa, Dit? Kesimpulan hari ini, Dit? Oke, menurut saya untuk layanan bimbingan kali ini mengenai aku unik dan aku di mata teman serta yang lainnya, menurut saya kesimpulannya bahwa mengenali diri sendiri itu sangat penting. Pun juga kita harus mengetahui seluk-beluk diri kita serta kekurangan dan kelebihan diri kita. Untuk kekurangannya kita harus berusaha untuk menutupinya, serta untuk kelebihannya kita harus dapat mengembangkannya sehingga dapat ke tahap yang lebih jauh untuk kegunaan di masa depan yang akan mendatang. Baik, luar biasa ya teman kita ini. Selanjutnya siapa? Selanjutnya satu orang lagi yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Ya. Menurut saya kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita harus menerima diri sendiri, bersyukur dan tidak harus mengikuti standar orang lain. Karena kita mempunyai keunikan, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Luar biasa. Oke. Ternyata banyak setiap diri kita itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Dengan berjalannya waktu, kita banyak pelajaran yang bisa diambil. Dan jangan lupa untuk bersyukur. Jadi jangan sampai kita iri dengan apa yang ada di diri orang lain. Tapi kita harus bersyukur dengan diri kita sendiri. Oke, Ibu ada video refleksi sedikit. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini.
Satu, setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? Dua, standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. Tiga, standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang, yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang bisa dikembangkan sesuai diri kalian ya. Terus mengenal diri itu penting supaya kita bisa menerima diri kita apa adanya dan bersyukur. Oke. Terus ada kata-kata afirmasi positif dari Ibu. Untuk kalian selalu ingat bahwa aku unik, aku berharga, dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Oke, sekarang kita peluk tubuh kita sambil katakan, aku unik, aku berharga, dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku unik, aku berharga, aku bangga menjadi diriku sendiri. Oke. Ibu ada lagi yang harus diisi, itu adalah instrumen kepuasan layanan klasikal hari ini. Diisi ya. Itu instrumen penilaian layanan klasikal kita pada hari ini. Tidak berpengaruh apa-apa ya. Itu untuk evaluasi Ibu.
Sudah? Sedikit lagi, oke. Yang sudah boleh dikumpul, yang sedikit lagi kerjakan lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah. Bentar, Ibu susun bentar ya. Oke, karena waktu layanan sudah habis, Ibu mau memberikan motivasi kalian. Tuh, jangan lupa kenali dirimu untuk mencintai dirimu. Jadi, jangan lupa bersyukur. Selalu diingat, jangan lupa bersyukur. Oke, boleh disiapkan Adit. Semua siap. Kita tutup dengan doa ya, Dit. Tadi kan mulai kita berdoa, tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya layanan hari ini. Kalian sudah aktif. Ibu tutup kegiatan hari ini, layanan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh sama-sama, boleh bantu Ibu memberes.